Kamu tahu gak, sebelum jadi jajanan viral, sempol dulu cuma camilan rumahan dari desa Sempol. Sempol adalah jajanan khas dari Malang, Jawa Timur. Makanan ini terbuat dari adonan tepung tapioka yang dicampur ayam giling, kemudian dibentuk memanjang ditusuk bambu dan digoreng setelah dicelup ke kocokan telur. Sempol mulai populer sekitar tahun 2000-an, terutama di kalangan anak sekolah karena rasanya gurih, kenyal, dan harganya terjangkau. Nama, sempol, sendiri berasal dari desa Sempol, tempat asal jajanan ini pertama kali dibuat. Kini, sempol telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ikon jajanan kaki lima khas Malang. Pernah nggak sih, kamu makan otak-otak dan heran, kenapa namanya otak? Padahal isinya ikan. Otak-otak, jajanan lezat yang lembut dan gurih ini ternyata berasal dari daerah pesisir seperti Palembang dan Kepulauan Riau, tempat ikan segar jadi bahan utama masakan sehari-hari. Nama otak-otak muncul karena teksturnya yang lembut, mirip seperti otak manusia. Dulu, masyarakat menggiling ikan tenggiri, mencampurnya dengan santan dan bumbu, lalu membungkusnya pakai daun pisang untuk dibakar di atas bara api. Menariknya, otak-otak nggak cuma terkenal di Indonesia. Di Malaysia dan Singapura, makanan serupa juga jadi bagian budaya kuliner Melayu yang menyebar lewat jalur perdagangan Laut Nusantara. Kini, otak-otak bisa kamu temukan di mana saja, tetap dengan cita rasa khas ikan dan aroma daun pisang yang bikin nostalgia. Pernah makan lemper? Si kecil yang dibungkus daun pisang ini ternyata punya sejarah panjang dari zaman kerajaan. Lemper berasal dari tradisi Jawa kuno sebagai makanan simbol kebersamaan dan persaudaraan. Terbuat dari ketan yang lengket, melambangkan eratnya hubungan antar manusia, lemper dulu sering disajikan di acara adat dan upacara kerajaan. Nama, lemper, dipercaya berasal dari kata, empel-empel, yang berarti melekat, lagi-lagi menggambarkan keakraban dan kesetiaan. Namun lemper isi abon dan isi daging ayam, baru populer pada masa setelah kolonial. Sampai sekarang, lemper tetap jadi kudapan favorit di berbagai daerah Indonesia, dari hajatan sampai bekal perjalanan. Banyak yang belum tahu, kalau nasi liwet ternyata bukan cuma satu jenis. Indonesia punya dua versi besar yang datang dari dua daerah berbeda. Pertama, nasi liwet Solo dari Jawa Tengah. Hidangan ini sudah ada sejak masa Keraton Surakarta. Nasinya gurih karena dimasak dengan santan, lalu disajikan dengan opor ayam, labu siam, dan areh yang kental. Dulu dimasak dalam panci tanah liat, jadi aromanya khas dan lembut. Sementara itu, ada juga nasi liwet Sunda dari Jawa Barat. Versi ini lebih sederhana dan beraroma kuat. Nasinya dimasak bersama bawang, cabai, sereh, dan lengkuas. Biasanya disajikan dengan ikan asin, tahu, tempe, sambal, dan lalapan. Ini adalah makanan rumahan yang sering dimasak langsung di kastrol. Jadi, kalau kamu mendengar nasi liwet, ingat ya, ada yang dari Solo dan ada yang dari Jawa Barat, dengan karakter rasa dan sejarah yang berbeda. Rasanya pedas, manis, segar, tapi siapa sangka rujak ternyata sudah eksis sejak zaman kerajaan Jawa kuno. Rujak bukan cuma jajanan buah pedas manis yang kita kenal sekarang. Makanan ini ternyata sudah disebut dalam naskah kuno seperti Serat Centini, bukti kalau rujak sudah ada sejak masa kerajaan di Jawa. Awalnya, rujak muncul dari kebiasaan masyarakat Nusantara yang suka makan buah segar dengan garam, gula, dan cabai sebagai penyegar di cuaca tropis. Tapi seiring waktu, setiap daerah memberi sentuhan khasnya. Ada rujak Jawa dengan bumbu kacang pedas manis, rujak cingur Madura dengan campuran cingur sapi, rujak kuah pindang Bali, bahkan rujak juhi Betawi pakai cumi kering. Menariknya lagi, rujak juga punya makna budaya. Dalam tradisi Jawa, rujak menjadi hidangan penting saat mitoni atau 7 bulanan sebagai simbol doa dan harapan baik. Kamu tahu gak, pisang goreng ternyata lahir dari pertemuan budaya Nusantara dan kolonial. Pisang goreng punya sejarah yang jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Sejak abad ke-16, ketika bangsa Portugis mulai berdagang di wilayah Nusantara, mereka membawa teknik memasak baru, salah satunya menggoreng dengan adonan tepung. Teknik ini kemudian bertemu dengan pisang lokal yang melimpah dan sudah menjadi makanan pokok masyarakat. Dari perpaduan itulah lahir jajanan baru yang renyah di luar,
lembut di dalam, dan akhirnya dikenal sebagai pisang goreng. Seiring waktu, pisang goreng berkembang pesat di berbagai daerah. Ada yang membuatnya lebih renyah seperti pisang kipas, ada yang menaburkan gula halus seperti pisang pasir, hingga versi modern seperti pisang molen dan pisang nugget yang viral beberapa tahun terakhir. Kalau kamu pikir soto itu asli Indonesia dari awal, kamu bakal kaget setelah tahu fakta ini. Soto, awalnya, pada abad ke-19, para pedagang Tionghoa datang ke pelabuhan Semarang, Surabaya, hingga Makassar. Mereka membawa masakan berkuah bernama caudo, yaitu jeroan yang dimasak dalam kuah rempah sederhana. Masyarakat lokal mulai menyukai hidangan ini, lalu memadukannya dengan bumbu Nusantara. Dari sinilah caudo berubah pelan-pelan menjadi coto, lalu dikenal luas sebagai soto. Setiap daerah kemudian menciptakan versinya sendiri, soto Kudus dengan daging kerbau, soto Betawi dengan kuah santan gurih, soto Lamongan dengan koya, coto Makassar dengan kacang tanah, sampai soto Banjar yang kaya rempah. Dari sebuah hidangan pendatang, soto kini menjadi makanan nasional, satu nama, tapi punya ratusan rasa berbeda di seluruh Indonesia. Siapa sangka jajanan kecil berwarna hijau ini punya cerita panjang. Klepon, si bola ketan berisi gula merah cair, sudah ada sejak zaman Jawa kuno. Diciptakan dari bahan sederhana, ketan, kelapa, dan gula merah, yang banyak tumbuh di sekitar rumah masyarakat agraris. Cara membuatnya sederhana tapi penuh trik. Adonan ketan dibulatkan, diisi gula merah, lalu direbus hingga mengapung. Saat itu, gula di dalamnya mencair dan siap meledak ketika digigit. Warna hijaunya pun bukan pewarna pabrik, tapi sari daun suji atau pandan yang harum. Dulu, klepon hadir di pasar-pasar desa dan acara adat seperti kenduri dan sedekahan. Karena dibuat bersama-sama dan dibagikan ramai-ramai, klepon jadi simbol kebersamaan. Dari pasar tradisional hingga kafe modern, rasanya tetap membawa nostalgia. Klepon, sederhana, manis, dan melegenda. Kenapa donat punya lubang di tengah? Dan bagaimana kue ini bisa masuk ke Indonesia? Ternyata sejarahnya lebih unik dari yang kita kira. Donat mulai masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20, dibawa oleh orang Belanda pada masa kolonial. Saat itu Belanda sudah mengenal olikuk, roti goreng manis yang menjadi nenek moyang donat. Bentuk awalnya belum berlubang, hanya bulat padat seperti bola adonan. Ketika budaya roti Eropa diperkenalkan di Hindia Belanda, masyarakat lokal mulai meniru dan memodifikasinya. Karena bahan premium mahal, resepnya disederhanakan dan lahirlah donat kampung, donat kentang sederhana yang digoreng hingga kecoklatan dan jadi jajanan favorit dari dulu sampai sekarang. Lalu, kenapa donat berlubang di tengah? Ada alasan teknis yang paling sering diterima, adonan donat zaman dulu sangat padat, sehingga bagian tengah sering tidak matang. Dengan diberi lubang, panas minyak bisa masuk dari semua sisi dan donat matang merata. Sederhana tapi efektif. Ada juga kisah populer dari seorang pelaut bernama Hanson Gregory pada tahun 1800-an yang membuat lubang agar donat lebih mudah digenggam dan tidak mentah di tengah. Walaupun terdengar seperti legenda, cerita ini ikut membentuk sejarah donat yang kita kenal sekarang. Dari roti goreng Belanda sampai donat modern penuh topping, begitulah perjalanan donat hingga menjadi bagian dari kuliner Indonesia. Pernah bertanya, apa arti nasi tumpeng saat acara syukuran? Pasti selalu ada. Ternyata, setiap bagiannya punya makna yang dalam. Hidangan berbentuk kerucut ini sudah ada sejak zaman Jawa kuno pada era Hindu-Buddha. Bentuknya yang mengerucut ke atas melambangkan gunung suci, seperti Gunung Mahameru, yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Dulu, tumpeng digunakan sebagai sesaji dalam upacara-upacara penting untuk memohon keselamatan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nasi kuning yang dipakai melambangkan emas, sebagai simbol kemakmuran dan harapan hidup yang baik. Saat Islam masuk ke Jawa, makna tumpeng tidak hilang. Tradisi ini justru menyesuaikan diri dengan budaya selamatan. Tumpeng berubah menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan doa agar hidup diberikan kelancaran. Setiap lauknya punya filosofi, ayam ingkung sebagai ketenangan hati, urap sebagai simbol kesederhanaan, telur sebagai kesempurnaan, dan bentuk kerucut sebagai tujuan hidup yang ingin dicapai. Itu sebabnya, hingga hari ini, tumpeng selalu hadir dalam ulang tahun, pembukaan usaha, perayaan, atau momen syukuran apapun. Bukan cuma makanan,
tapi tradisi yang membawa doa.